Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Damayanti dari kelas 2C, NIM 211290095. Terima kasih kepada Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD, sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baiklah, saya akan membacakan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir menyerupai. Proses asimilasi mencakup peresapan atau penangkapan bunyi. Menurut Chair 2098, asimilasi merupakan perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh bunyi yang berada sebelum dan sesudahnya. Yang kedua yaitu disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Modifikasi dan vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam peristiwa asimilasi, tetapi dengan kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Selanjutnya yaitu netralisasi, adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh dari lingkungan. Zeorisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasanya terjadi pada satu peraturan bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Apabila diklasifikasikan, zeorisasi ini paling tidak ada tiga jenis, yaitu aperesis adalah proses pengalihan atau pengalahan satu atau lebih fonem pada awal kata, misalnya tetapi menjadi tapi, peppermint menjadi permen, upawasa menjadi puasa. 2. Opokop adalah proses penghilangan atau penggalan satu atau lebih dari fonem akhir kata, misalnya presiden menjadi presiden, pelangit menjadi pelangi, empelaut menjadi pulau. 3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata, misalnya baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, umpati menjadi upeti. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada satu kata sehingga menjadi dua kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata yang mengalami metatesis tidak banyak, hanya beberapa kata saja, misalnya kerikil menjadi kelikir, yaitu jalur menjadi lajur, berantas menjadi berantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diagnosis. Misalnya lemari berasal dari bahasa Indonesia Portugis almari. Rabu berasal dari bahasa Arab yaitu arba. Rebab berasal dari bahasa Arab yaitu arbab. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monodiftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan, sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota menjadi anggota, diucapkan di anggota. Sentosa menjadi sentosa, perubahan santausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya perubahan analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggota dan sentausa. Adapun monodiftongisasi adalah kebalikan dari diftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia seperti sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, kata petai diucapkan patai, diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contohnya kalau menjadi kalau, danau menjadi dano, santai menjadi satai, satai menjadi sate, damai menjadi dame. Anaptiksis. Suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasanya ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasanya terdapat pada klauster.
Misalnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.